Tugas seorang pemimpin ini tidak hanya semata-mata mengerjakan satu hal saja, tetapi dia juga membantu menyelesaikan pekerjaan orang lain maupun sulit. Dia ini menyelesaikannya dengan baik dan tanpa adanya paksaan. Ilmu pemimpin harus dipelajari dari pengalaman pemimpin. Yang kedua itu, pemimpin bangsa atau rakyat harus mengetahui tentang bangsa dan rakyatnya. Yang ketiga itu harus tahu dan mengetahui tentang ilmu pemerintahan dan kerakyatan. Yang keempat itu pemimpin tidak pernah menuduh. Dia ini hanya mempercayai hukum dan kebenaran sejati. Yang kelima itu pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya sebagai hal yang mendesak untuk menjamin suatu kebenaran. Yang keenam itu pemimpin dapat membatalkan hukum bebas atas seseorang penipu, penjahat, dan tukang fitnah. Yang ketujuh itu pemimpin tidak menunjukkan kesedihannya kepada umat atau khalayaknya. Yang kedelapan itu pemimpin ini bisa membatalkan hukum bebas atas orang yang dibuktikan jujur dan dibuktikan salah di pengadilan. Komponen penting dalam pendidikan. Terdapat komponen penting dalam kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengaruh kepemimpinan, yang kedua itu ada legitimasi, dan yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan itu di mana organisasi yang merupakan sebagai wadah tempat kepemimpinan itu berada. Yang kedua itu adalah kepemimpinan ini harus mampu untuk menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga itu tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Epistemologi kepemimpinan spiritual itu ada dua. Yang pertama itu ada critical power, di mana critical power ini mampu untuk melumpuhkan kemampuan menilai. Yang kedua itu ada intellectual failure. Intellectual failure ini menggerogoti keimanan dalam beramal. Secara epistemologi, kepemimpinan spiritual ini memiliki dua sumber. Yang pertama itu ada normatif. Normatif ini terkait konsep tentang kepemimpinan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua itu ada historis. Historis ini contoh yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Dua elemen dalam tradisi positivistik yang menjadi syarat utama dalam membangun ilmu pengetahuan itu ada dua. Yang pertama itu ada empiris dan yang kedua itu ada rasional. Ya, ini merupakan satu paket epistemologi untuk melahirkan metode ilmiah. 4. Fungsi kepemimpinan. 4. Role of leadership yang dikembangkan oleh Stephen Covey. Dia ini menekankan bahwa kepemimpinan itu harus memiliki 4 fungsi kepemimpinan. Sebagai berikut, yang pertama itu ada pemberdaya atau empowering. Yang kedua itu ada perintis atau pathfinding. Yang ketiga itu ada aligning atau penyelaras. Yang keempat itu ada panutan atau modeling. Kepemimpinan spiritual yaitu kepemimpinan yang berfundament etika religius, di mana orang yang menggunakan gaya spiritual ini yaitu adalah kepemimpinan yang bidimensional. Diorientasikan juga pada dua aspek yaitu jiwa dan raga, dan pada spiritual ini ada keduniaan dan keakhiratan. Kepemimpinan yang mengorientasikan membawa
kepemimpinan ini pada keduniaan dan keakhiratan atau spiritual.